Selamat pagi. Good morning, Atar. How are you? I'm fine. Guys, selamat pagi. Hari ini aku udah rapi banget, jam 9 udah makeup, udah ready banget karena hari ini kita mau ngapain Bapak hari ini? Jadi suka makan-makan ini ya, Mama nggak suka ya. Hari ini kita mau collab, sebenarnya aku mau ngisi acaranya Bun Live ya sama Mbak Gigi. Jadi sekalian aku mau ngobrol-ngobrol sih ya tentang perkembangan anak kali ya sama Mbak Gigi, tentang Rayanza, si Cipung itu kan gemoy banget ya. Kenapa lagi nih anak merenung? Tapi Atar paling gemoy menurut Mama. Iya, menurut ibunya sih anaknya paling gemoy. Kenapa? Berat pipinya? Pipinya berat ya? Jadi harus begini menopang pipi. Mama pergi dulu ya sayang ya? No! Mama pergi dulu ya, cium dulu Mama. Salam dulu sayang, salam. Salam. Atar. Ayo mamanya mau kerja dulu. Salam. Yang bener dong, mamanya ditatap. Cium ya, ciumnya. Cium. Lihat mamanya, mukanya lihat. Aduh. Mesra banget dia kalau mamanya. Aku berangkat ya yang. Oke deh. Kamu lagi ngapain? Data menonton. Apa sih? Dadah. Yuk, dadah sayang. Kalau misalnya cubit Atar, aku selalu izin dulu sama papanya. Ya, aku boleh nggak cubit Atar? Karena ini kan anak berdua ya. Boleh nggak aku cium sampai gigit? Boleh. Boleh. Mama. Ya turun deh. Mau berangkat ya? Atau di rumah nanti kita berenang sore ya? Oke, yuk let's go guys. Tipu mana? Tidur di rumah. Oh jajak. Anakku mana ikut? Nggak ikut. Dia udah berapa Mbak? Sekarang Setahun ya udah ya? setahun, mau setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan. Sama Rafathar udah berapa tahun? 6, lama. Oh emang sengaja ya? Enggak sih, emang dapetnya alhamdulillah. Oh, tapi aku tuh pengen kayak kamu deh Mbak. Enak gak sih? Beda 6 tahun gitu? Kayaknya kejauhan deh. Masa? Kejauhan? Jauh. Ciki. Bunda? Iya. Bunda Mama Meli? ikut. Hah? Mama ikut. Enggak, tuh mama udah di Bandung sekarang. Oh gitu. Mbak, jadi beda 6 tahun tuh kejauhan? Sebenarnya sih kalau menurut aku ya, soalnya Bukannya bisa ngomong ya jadi Rafathar ya? bisa sih, tapi berantem juga sama. Mbak. Oh ya? Berantem Cipungnya banget. berani dia sama Rafathar? Berani sekarang udah mulai bisa melawan gitu loh dia. Iya, gitu. Jadinya sama aja pusingnya. Kejauhan gue jadi kayak rasanya tuh jadi kayak punya anak pertama lagi loh. Iya ya? Menurut aku iya. Capek lagi ya? Capek lagi. Dari itu tiap hari syutingnya Mbak? Ada sih? Iya, lumayan. Tiap hari? Sabtu Minggu juga? Sabtu Minggu sama hari ini juga. Tante Mary udah lama ya kamu ya berarti yang ikut Mbak Gigi ya? Sama Raffi ya? Kota Afi yang udah lama banget. Udah berapa tahun? Udah lama banget. Dari awal aku syuting tuh? Iya. Sebelum itu aku udah Kamu tuh mulai syuting dari apa nih? Aku dulu tuh sinetron pertama aku tuh sama Raffi Mbak. Oh gitu. Iya. Sinetron pertama aku tuh sama Raffi. Umur Apa itu judulnya lupa deh. Janji Cinta dulu. Oh iya, Umur Janji 13 tahun aku. Hah? 13 Ya. tahun. Kalau nggak salah tinggal di mana kamu di tempat Aku di Pondok. saudaranya kan? Iya, oh iya, Iya. di Lebak Bulus. Iya, di Lah emang Lebak kamu Bulus. tuh tadinya dari mana? Bandung. Oh, kamu Di tuh aslinya Bandung, Aku tuh pindah ke sini. Bandung. Dulu tuh aku syuting tuh SMA tuh, terus aku pindah ke Jakarta dapat sinetron itu, ternyata sinetronnya nggak panjang, cuma 12 episode. Aku Itu udah umur 13. Enggak deh, 13 SMA tuh umur berapa sih berarti? 15 dong. 15. Maka 13 kalau cinta-cintaan mau cinta model Iya, gimana? 15. Kan belum cinta-cintaan itu zaman itu ya sih. Apa? Ciki belum cinta-cintaan masih diikutin mama mulu. Belum lah. 15 udah pacaran pamin mama. Belum pacaran gitu.
Oh belum. Belum. Terus udah pindah ke Jakarta. Sekarang Habis itu udah pokoknya itu tuh awal mula aku aja dapet sinetron itu tuh pindah Jakarta. Nggak panjang. Tapi ya sampai sekarang ya pindah sampai Jakarta. sekarang. Ya sampai sekarang kan alhamdulillah bukan dari Alhamdulillah situ kan. benar. Iya benar. Rezeki jodohnya dapetnya di sini. Benar. Kerjaannya nangis mulu di Kenapa? di sinetron itu ya jadi Udah gitu tuh aku, juga udah gitu tuh aku nggak bisa nangis. Iya. Kan baru Ditetesin awal-awal. diri mulu. Listerin. Iya. Stres banget. Aku tuh kayaknya syuting terstres itu deh. Aku kayak beban banget datang ke lokasi harus nangis. Sebenarnya baru pertama kali juga kali. Pertama kali. Udah gitu Iya. Raffi kan buru-buru kan dia dikejar syuting ini syuting itu. Oh, jadi kan aku jadi kayak kita jadi makin serba pressure. salah. Katanya Om Beri mau ini ya nikah. Doain aja nih. Ada jodoh. Enggak, itu mau ulang tahun Sensen. Jadi kan pakai baju adat. Aku fitting lah di Red Berry itu. Ya kalau bener juga nggak apa-apa. Ya doain aja, mudah-mudahan jadi doa ya sayang. Iya, amin. Amin, Dia mudah-mudahan jadi doa. soalnya dia tuh belum move on sama mantannya. Mantan yang udah lama itu. Kan dia udah nikah lagi. Udah nikah kan mantan itu. Bukan mantan sih, nggak tahu dia mungkin masih kali. Ya, aku mau itu nggak kopi mbak? Kamu mau obat abik lambung saya belum makan saya Kalau bangun tidur makanya. Mbak, aku pengen nanya deh. Kalau aku tuh suka Nggak lihat apa-apa ya? si Mbak Lala tuh suka live gitu terus Rafathar siapa yang jagain? Nggak di sekolah. Jadi kan dia tuh kan sekarang lagi kuliah. Siapa? Lala. Oh iya. Iya. Terus dia tuh lagi magang, jadi sekarang lagi fasenya fase magang gitu. Oh. Jadi magangnya aku bilang magangnya di kantor aja. Jadi dia live, sekalian live, magangnya tuh kebetulan di unit yang live shopping. Jadi dia sekalian ikutan live juga. Kalau pas lagi Rafathar lagi sekolah. Oh, pantesan. Gitu. Kamu nggak live juga? Live Live juga. Ih, lucu banget sih. Terus kalau apa kamu kalau live-nya? sama di Kalau- TikTok aku di TikTok nonton ini. Iya ya. Live shopping. Jadi si Lala tuh ya gitu. Sekarang kerjaannya aku juga kadang-kadang saya nyariin di kantor kayak tadi. Apa yang kamu magang bu katanya gitu. Oh, jadi nggak 24 jam jagain kakaknya? Ya kan Rafathar kan juga udah gede kan. Iya sih. Jadi terus kalau malam tuh tidurnya kan sama aku anak-anak semuanya. Oh. Pagi dia sekolah terus ditinggal di sekolahannya. Pagi kan di sekolahnya udah Jemput sampai sore, sore. jam 3 baru jalan jemput. Oh ya? Mm-mm. Di mana sih sekolahnya, Mbak? Di ACS dia Mana? Deket di mana sih apa sih Di namanya? Ciracas dekat Taman Mini. Dekat taman Oh. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up our love friends from Masih, kamu ikut tenis? Aku tuh dulu suka ikut sih sama Reski tenis. Reski yang masih ini nggak? Reski masih, dia mah dari dulu tenis. Lagi bikin lapangannya dia. Oh iya, di mana? Di rumah. Di rumah Anda? Enggak, di rumah yang depan rumah. 16 di botol. Ih, cuci deh. Mbak, kapan rumah jadi sih, Mbak? Udah jadi Harusnya sekarang? sih sebenarnya udah nih lagi mau pindah-pindahan lagi barang-barang dulu. Udah mulai pindah, udah jadi nih, udah finishing, udah semua ready. Udah. Furniture udah. Oh, Furniture tinggal angkut-angkut. tinggal beberapa furniture yang udah datang. Terus di rumah itu yang rumah sebelahnya di renov. Jadi kantor. Oh, jadi kantor. Ya base camp lah. Jadi kayak gitu sekalian syuting. Oh, tapi yang ini khusus rumah aja. Terus rumah, iya biar ntar syutingnya di rumah yang ini aja sekarang tetap. Jadi ada privasi rumah ini yang sekarang. Oh, sekarang kurang ya. Awal-awalnya privasi buat banyak, tapi sama lama-lama semua orang juga masuk. Iya sih, bener. Ya, tapi semoga ya. Kalau enggak soalnya anak-anak tuh udah mulai gede kan. Terus kan Harusnya sih begitu mbak, benar privasi. Iya sih. Kalau bisa ya. Kalau bisa, bisa ya. Kalau sendiri kan suaminya. Ayo masuk datang oke gitu ya. Tapi hebat sih, aku ngeliat baginya Raffi itu benar-benar semuanya di open banget ya, masya Allah banget. ya Raffi sih. Rapi sih. Kalau kita kan kadang-kadang masih mikir Tapi ya, kamu suka ngerasa ada ini nggak sih Mbak kayak capek gitu kadang? ya kalau capek mah pasti ya, kita mah kerja mau kerja apapun juga capek kan. Iya sih. Tapi hebat Iya. gitu ngeliat kalian tuh ayo. Ini Sama mau datang lah. ayo. Sama lah, maksudnya kayak ya semua kerjaan kan juga kalau dikerjain bener-bener juga pasti capek Sih. maksudnya mau jadi apapun. Tapi
hebat gitu. Mau jadi ibaratnya mau yang kerja di rumah, mau jadi presiden juga kan semuanya juga capek. Ya kamu juga pasti kan? Ya, tapi kan aku kadang suka yang aduh udah leleh di rumah di kamar udah deh, nggak yang harus banget gitu. Oke guys, aku mau on cam dulu ya di situ. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Novi juga ya. Oke. Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack, words that we can't take back. Cowok yang cuek ngomongnya sedikit. Ini nggak repot ya, karena sekarang suami kok kayaknya dia nggak suka konten. Iya, jadi sekarang lagi mencoba untuk diajak untuk berkonten. Dark red ya. Oke, thank you Bun Panya. Oke guys, jadi kita ngisi acara kan sama Mama Gigi, udah gitu ada Mbak Novi juga. Akhirnya ketemu, aku tuh ngikutin lomba konten kamu. Kurang lebih ya, sedikit banyak aku ngikutin. Aku ngikutin kontennya Mbak Novi yang di rumah Tiko. Oh, Bu Eni. Bu Eni, iya kan? Aku ngikutin sampai Mbak Novi ke rumah sakit, ngurusin segala macam. Terus aku juga segelintingan lihat yang di TikTok itu loh Mbak, yang ODGJ hamil, sama yang sekarang yang Ibu Mira itu. Mbak, kok kamu bisa sehebat itu sih? Kamu kok bisa kayak berbesar hati ngurusin ODGJ gitu tuh gimana sih awalnya Mbak? Kalau dibilang hebat enggak, karena aku juga masih belajar banget untuk membantu orang gitu. Karena jujur ini semua tergerak dari hati. Aku selalu inget pesan mamaku, kayak ya udah lakuin apa yang kamu bisa untuk orang-orang yang butuh bantuan gitu. Iya, tapi kan yang butuh bantuannya itu kan maksudnya kalau kita lihat ya guys, maksudnya bukan ya ini kan bener-bener yang berkebutuhan khusus gitu ya kan, kayak ODGJ itu kan yang memiliki gangguan kejiwaan gitu. Dan kamu kok bisa berani sih Mbak? Itu kamu bener-bener turun langsung ya, kamu ngerjain semuanya sendiri. Aku mandiin, aku cukurin sendiri gitu. Terus kamu mandiin? Wow. Iya, mandiin tapi pakai sarung tangan. Tapi tetap gimana pun aku percaya kok kalau kita niatnya baik, dia pasti tahu gitu. Dia bisa merasakan niat kita baik, bukan untuk ledek-ledekin. Kan suka ada tuh yang dilempar batu gitu ya. ya. Itu aku dulu waktu kecil begitu guys. Kalau misalnya kita nanganin ODGJ ya pelan-pelan, step by step, dia pasti tahu bahwa kita niat baik mau bantu dia. Tapi tetap aja ya, biarpun dia memiliki gangguan kejiwaan, tapi dia tuh punya hati ya Mbak. Maksudnya kan dia bisa ngerasain kalau misalnya Mbak Novi datang dengan niat baik, tuh dia bisa menerima gitu. Tapi pernah nggak ada yang tidak bisa menerima gitu? Mbak Novi tuh kayak harus ada kesulitan untuk menanganinya gitu? Pernah waktu itu kan yang aku tadi cerita bahwa aku pernah dilempar batu yang itu di Tasik, terus pernah dipukul, ditonjok gitu, itu di Indramayu. Jadi aku 3 kali udah kena sama ODGJ, tapi itu aku yakin kok dia tuh kayak gitu karena dia self defense, karena dia takut ya orang mau deketin dia yang biasanya dia mungkin diabaikan, tiba-tiba nih siapa nih mau nolongin, dan itu hal yang sangat wajar. Dan kita sebagai yang sehat nih, yang normal, jangan ikut emosi juga. Kita ya sabar gitu, kita cari celahnya seperti apa untuk meluluhkan hati ODGJ tersebut gitu. Iya ya. Walaupun lama, misalnya nunggu dia emosinya agak reda dulu, atau nunggu cari celah gimana kita bisa evakuasinya gitu, tapi emang harus pelan-pelan banget. Tapi Mbak Novi tuh ada timnya nggak sih Mbak ngerjain kegiatan sosial ini? Ada, tapi biasanya cuma tim itu kayak yang handle info gitu, nyari-nyari info. Selebihnya kalau emang di jalan, aku mandiin sendiri, aku cukurin sendiri gitu. Maksudnya tim yang benar-benar ikut sama Mbak Novi gitu? Oh, yang ikut paling cuman driver, kameramen, terus kadang satu ada yang ikut untuk ngebantu megangin gitu. Oh ya? Itu aja. Wow. Jadi kita nggak ada tuh yang kayak dokter, medis gitu, itu kita nggak ada. Jadi sebagian besar tuh memang para relawan yang ada di lokasi juga ya? Tapi kalau kayak gitu Mbak Novi selalu izin dulu ya pasti ya? Izin. Kalau terlantar tidak ada keluarga, aku selalu make sure ini terlantar ada keluarganya nggak. Kalau terlantar itu kan sesuai dengan undang-undang pakai
fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, kadang kalau misalnya ada di jalan aku langsung bawa aja. Oh. Kan, Terus tahu dia punya keluarganya gimana? Aku minta tolong relawan tersebut yang tadi aku bilang RNI, relawan Novi Indonesia, minta tolong cari tahu di follow up itu ada keluarganya apa enggak. Oh. Tadi kita juga udah sempat cerita guys. Jadi di rumahnya Mbak Novi ini sekarang ada 9 bayi dari anak-anak ODGJ ya? iya. Dan ada berapa ODGJ, Mbak? 5 Ada 5 ODGJ di rumahnya Mbak Novi sendiri. Itu siapa yang ngurusin, Mbak? Ada yang ngurus di rumah. Jadi kayak ada satu ruangan khusus gitu. Bayinya umur berapa? Paling besar 2,5 tahun, terus paling kecil 5 hari. Ya Allah. Itu semua yang ngurusin keluarga Mbak Novi gitu. Tim kita juga kayak misalnya ada yang kerja sama aku, Kan ada ngurus bayi itu kan nggak gampang, Mbak. Apalagi ada 9. satu pengasuh satu. Oh iya. Tapi karena kita lagi ini keteteran, jadi ada satu pengasuh 2. Oh, 2 bayi. Nah, kalau boleh tahu itu tuh kalau misalnya kayak untuk biaya-biayanya itu tuh gimana tuh, Mbak? Gak ada, Mbak, kita dari YouTube, benar-benar pure dari YouTube. Misalnya YouTube dapat segini, ya udah kita pakai untuk Alokasiin untuk Alokasi. anak-anak untuk di rumah. anak-anak, untuk ODGJ, biaya rumah sakit jiwa, biaya yayasan. Yang kita titip ODGJ kan yayasan swasta ya, Mbak. Kalau kita titip ODGJ gitu, otomatis kita harus bayar bulanannya. Gitu. Ya ampun, tapi kamu bener-bener ini mulia banget ya guys ya. Ini Amin, semuanya, amin. ini aku speechless banget sih. Ini mudah-mudahan jadi pahala banget untuk kamu ya, Mbak Amin, ya. amin. Kamu bener-bener ngurusin orang-orang terlantar kayak gini gitu. Amin. Nah terus kalau misalnya ada teman-teman dari siapa tahu dari YouTube aku pengen bantu, itu gimana? Ada Instagramnya Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, yang kalau ada dana yang masuk kita alokasikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kayak harus biaya ke rumah sakit, lagi nanganin paru-paru ya, Kak ya? Ada nanganin Oh paru. kakak ini siapanya? Perawat. Oh perawat. Oh yang di rumah. Enggak. Oh Enggak di rumah. Yang ngurus. rumah sakit. Oh iya oke. Terus. Jadi ya kayak kemarin kita nanganin ada 4 anak yang tadi aku cerita, dia melahirkan karena nggak punya uang, melahirkan di kontrakan. Terus cuma dipotong, minta bantuan bidan, dipotong apa tali pusarnya. Sebelumnya jadinya ibunya itu sempat hampir kejang Aku boleh ya. videoin nggak, Mbak? Karena jadi ari-ari itu belum dilepasnya tuh cuma pakai gunting biasa gitu. Jadi sempat naik ke atas. Jadi ibunya itu sudah kejang begitu, baru dibantu dilarikan ke puskesmas. Oh ya. Jadi seperti itu. Anaknya masih kecil-kecil, 3 putus sekolah, terus pernah sekolah tapi telat ya kayak, pada telat semua. Oh iya. Dan sekarang 2 anaknya dirawat di rumah sakit paru-paru. Umur 8 tahun belum sekolah 8 tahun belum sekolah, dengan gizi buruk. gizi buruk iya. 8 tahun berat badan cuma 18 kilo. 8 tahun 18 kilo, Iya, ya Allah. Ini berarti sekarang ada di mana? Di rumah Di rumah sakit. Di rumah sakit. Ini baru 2 hari yang lalu ya kita tanganin. Gitu, jadi kalau kayak untuk siap donasi yang masuk itu benar-benar kita Pure. pakai pure untuk orang-orang yang membutuhkan. Tuh teman-teman guys, buat kalian yang mau bantu langsung aja cek ke Instagramnya Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Aku mau dong diajak, aku mau loh Mbak ikut-ikutan kegiatan sosial kayak gitu. Boleh. Nanti Aku kita mau dong ketemu bayi-bayinya, boleh nggak sih? boleh dong di rumah. Nanti Mereka kayak pada minum apa, sufor? susu formula kan yang dari Batam itu ada ODGJ yang Vera itu yang sempat kerja prostitusi, itu kan pencandu juga. Jadi kita nggak boleh dia ASI Tapi asli keluar, tapi nggak nggak dikasih ke bayinya ya. Kami kasih obat agar tidak produksi lagi. Oh, jadi di stop ya memang. Karena kan kasihan juga ya. Kasihan bayinya ya. Enggak, Veranya juga Oh, sakit Vera kan. Kan kalau ibu menyusui itu kan reproduksinya pasti tetap berjalan kan. Kan tidak nyaman dengan payudara dengan ASI yang tidak dikeluarkan. Jadinya Iya, benar. kami konsultasi dengan dokter objin dikasih obat. Oh. Terus di rumahnya gimana Mbak sekarang kayak yang ODGJ-nya yang sekarang ada di rumah Mbak Novi? ada yang namanya Ica, itu ODGJ cantik yang biasa lagi viral juga. Maksudnya dia karena 2 kali gagal menikah menjadi ODGJ tekanan hidup, terus sekarang lagi KRSJ. Terus ada di rumah kita yang dari Semarang sama Mojokerto baru melahirkan, dua-duanya ada di rumah juga. Oh ya? Itu nggak tahu bapaknya siapa juga, nggak ada yang tahu.
Jahat banget sih orang tuh ya, bener-bener deh. Itu ya manusia kadang ya, bener-bener deh jahat. Tapi kalau yang Mbak Siti ini yang kita bawa dari Semarang, anak yang ketujuh ya Kak? Jadi ini yang dari Batam, dari Semarang kamu bawa ke rumah kamu nih, Mbak. Semuanya Kenapa kamu putusin di rumah kamu, kenapa nggak ditaruh di dinas sosial? Karena kalau di dinas sosial bukan ranahnya, ada yang punya keluarga, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya kita ngerawat sendiri, kita bisa melihat perkembangannya. Jadi tetap diawasin sama dokter juga ya, Mbak? Betul. Perawat. Jadi kalau misalnya mereka udah nggak stabil, kita langsung kirim ke RSJ. Tapi pernah nggak sih kayak di rumah gitu dia emosinya lagi naik gitu nggak? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Karena kan obatnya semua kita kontrol. Jadi kalau sekarang gimana nih kondisi mereka? Kayak biasa aja? Biasa aja. Kalau minum obat mereka biasa aja kayak Biasa orang normal aja. gitu, Mbak? Biasa aja. Ngobrol gitu, bisa? Tapi kalau yang Siti ini emang agak ini ya, ODGJ-nya akut banget. Jadi kayak dia sering dengar halusinasi, jawab sendiri, nanya sendiri. Nah itu dia anak berapa sih Kak? 7 atau 8 sih? 7 anak, 2 meninggal. Dibunuh dengan tangannya sendiri. Terus anak yang lainnya? Diadopsi, ada yang dirawat, ada. Aduh ya Allah. Terus Aku miris banget. sedikit cerita, yang Mbak Siti itu sempat melahirkan di sungai. Jadi pas dia lagi mandi, anaknya nyemplung di sungai sama ari-arinya. Terus anaknya Selamat, tapi langsung diangkat. Aku nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya 2 itu meninggal, katanya ada yang bilang dicekek karena nangis terus sama dia sama ibunya. Iya. Itu yang dari mana? Dari Semarang. Yang dari Semarang kamu bawa itu juga dari followers ya infonya, Mbak? Dari Dinsos minta tolong kita. Oh iya? Dinsos Semarang. Gitu, tapi emang kita udah biasa kerja sama dengan Dinsos gitu Mbak. Oh iya. Kan kalau misalnya Dinsos kayak misalnya oke Mbak kita bisa bantu nih ini melahirkannya, tapi ini kan harus butuh pemulihan dan lain-lain. Ya kan insya Allah kan aku mampu ya. Kalau aku bilang kalau aku mampu aku bakal bawa, tapi kalau aku nggak mampu aku nggak bisa gitu, karena kan ada bayi di rumah, takutnya membahayakan yang lain. Jadi aku nggak bawa, tapi karena ini alhamdulillah kooperatif, jadi bismillah lah aku bilang gitu. Iya. Jadi kalau kayak gitu-gitu intinya kita percaya niat baik, nanti dimudahin semua. Iya pasti sih Mbak, pasti. Aduh mudah-mudahan ini benar-benar ada pahala banget untuk kamu ya Mbak. Ya kamu benar-benar mulia banget. Kamu pokoknya harus sehat selalu Mbak. Ya sukses kamu sama apa yang kamu kerjakan sekarang ya. Guys, oke deh kalau gitu terima kasih udah ngikutin vlog aku hari ini ya. Sampai ketemu di next vlog. Bye bye.